Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore pemirsa, para petani di Indonesia. Salam jumpa kembali dengan Dokter Sawit. Tetapi kali ini kita akan membahas budidaya pepaya atau kates. Kali ini kita menghadirkan seorang petani pepaya yang terhormat. Karena namanya sudah yang terhormat, karena biasanya kan DPR, anggota Dewan yang terhormat kan gitu. Tetapi kali ini Pak Dewan Suryono. Nah, mari kita tanya tentang budidaya pepaya tersebut yang mendatangkan dolar itu tadi. Gimana Pak Dewan? Ceritanya bisa namanya Dewan gimana itu? Wah. Pertama, mulai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewan Suryono. Pertanyaan dari Pak Agus tadi, kenapa saya dinamakan Dewan Suryono? Menurut kisah yang saya tanya sama orang tua saya lahir di bulan Suro. Suro. Suro ya. Ketepatan waktu itu siang hari, pas jam 1 matahari di atas. Kenapa dinamakan Dewan? Karena orang tua ini ingat-ingat katanya kalau satu itu one, kan gitu. Iya. Jadi karena dia satu one itu maka dijudulnya Dewan, kan Dewan. Jadi di bagi bahasa Indonesia menjadi Dewan. Nah, kenapa dia dinamakan Suryono? Tadinya mau Surya, jadi dibikinlah Suryono. Nah, makanya ada sinar, itulah maknanya Pak. Iya. Bagus penjelasannya lengkap. Sekarang bicara kates tadi gimana? Kok bisa punya ide nanam pepaya California? Idenya dari mana? Idenya itu dulu Pak, kami ini namanya keluarga besar. Kami 13 bersaudara, 10 laki-laki, 3 perempuan. Keluarga kami adalah keluarga ya sederhana. Kebetulan orang tua pun pensiunan dari perkebunan, yaitu perkebunan Sri Rayo Agung, tapi tidak sampai selesai, pensiun muda namanya. Nah, dua-dua. Jadi bergeraklah kami di bidang pertanian. Tapi di bidang pertanian kami itu setelah orang tua meninggal, inisiatif masalah keluarga itu jatuh ke yang tertua. Sementara kehidupan yang tertua ini boleh dikatakan ya pas-pasan. Tapi yang agak lumayan karena saya kerja di pusat penelitian kelapa sawit. Alhamdulillah kan itu Pak. Jadi kami, adik saya yang perempuan ini yang paling kecil dulunya Pak, ini kisah dulunya. Kenapa sampai kita beralih ke ke pepaya tadi kan Pak? Kehidupan mereka ini Pak, ya maaf cakap, yang namanya mau beli beras kali itu. Aku udah cerita langsung kemana terus usaha pepaya yang gede yang pepaya. Jadi kenapa jelasnya pepaya tadi? Kisahnya panjang Pak, kan gitu. Tapi lama kelamaan si adik ini banyak mengeluh dengan kita kan gitu. Nah, sekarang macam mana Dek? Coba cari solusinya kan gitu. Kebetulan adik yang nomor 7 namanya Bambang April tadi berusahalah menemui seorang bapak angkat tadi yang namanya Pak Rudi. Nah, Pak Rudi ini berdomisili di Jaharun B, Kecamatan Jalang. Jadi itu pun dengan susah payah kita untuk maksudnya mau minta tolong supaya kami ini diajari dan dimasukkan ke grup mereka lah, katakanlah kelompok petani lah kan gitu Pak. Ada kelompok petani. Ada kelompok petaninya. Jadi dengan susah payah nih Pak, nggak semudah itu kita bisa masuk. Nah, tapi entah berapa kali kami coba, yaitu saya dengan adik saya itu tadi yang bernama si Bambang April tadi, dan dengan adik saya yang bernama Aidi lagi ini berusaha bagaimana supaya bisa. Alhamdulillah kira-kira 2 tahun yang lalu kan gitu Pak, 2 tahun yang lalu dipercayakanlah kami ini untuk membina, membuat lahan pepayanya tadi kan Pak. Nah, jadi disitulah kami diajari, ya terutama karena itulah adik saya, karena saya bekerja di PPKS nggak bisa langsung, maka saya hanya membantu dengan apa yang dia inginkan. Satu contoh,
bang kami butuh modal. Oke, kami butuh modal. Oke, kita siapkan Pak. Tapi modalnya nggak banyak, kan itu Pak. Setelah itu Pak, udah di mana lahan yang mau kalian tanam katanya kan gitu. Itulah dari bekas sawah. Bekas sawah. Diajarilah semua Pak, sampai pembibitannya dibikinlah bibitan tadi yang dari pepaya, ini bibitan kita tanamkan. Ini kita siapkan lahan sawah tadi dengan cara sawah itu diolah dulu, dan karena dia harus tinggi, nggak boleh kerendam air dan nggak boleh kekurangan air. Maka kita datangkanlah, kita beli tanah. Sekian dibikin gulutan. Itu harus kita beli tanah. Beli tanah, setelah beli tanah kita aduk air tanah ini tadi, baru kita bikinlah bedengan tadi. Kan itu Pak. Setelah bikin bedengan, Pak. Setelah bedengan air ini tadi udah apa? Kita kasih pupuk kandang lagi Pak. Kita campur aduk lagi nih tanah yang kita bundingkan tadi di bedengan tadi, kita campur. Itu kotoran sapi atau kotoran sapi Pak? Kotoran sapi kita campur sampai memang udah rata lah gitu bahasanya kan udah. Setelah kita campur rata, maka kita biarkanlah tanah ini tadi bedengan tadi lebih kurang 100 hari. Kan kita udah. Setelah bibit ini tadi umurnya udah. Yang bibitnya sendiri. Bibitnya sendiri kita. Itu udah setelah kita tanam lah. Itu bibitnya dari mana namanya? Dari Bogor Pak. Yang namanya California. Iya, yang namanya California, yang bibit khususnya dari yang unggul, yaitu dapatnya kita dari Bogor. Itulah yang diberikan kepada kami oleh Pak Rudi tadi. Kan gitu. Dia yang membeli dari Bogor, kan gitu. Jadi kita hanya pekerjaan gitu Pak. Setelah kita tanam itu tadi Pak, tanam, kan gitu Pak. Jaraknya berapa? Jaraknya 2 kali 2,5. Kan gitu Pak. Setelah kita tanam, kan gitu Pak, sampai lebih kurang 5 bulan atau 6 bulan kita udah memetik hasil. Udah panen. Udah panen bahasanya. Jadi panen perdana itu kita lakukan, kalau kami itu melakukannya pas hari Senin. Kan gitu, perdana Senin. Kemudian untuk panen keduanya seminggu 2 kali Pak. Seminggu dua kali, yaitu yang kedua hari Jumat. Kan gitu Pak. Jadi Senin Jumat. Yang dipanen kan masih agak hijau-hijau kan? Kenapa kita panen itu kalau sempat masak? Kalau kita angkat nanti masak, kita angkat nanti bonyok, nggak masak, nanti dia nggak bisa dimakan gitu. Jadi kita angkat yang sudah tua. Ya ada tandanya udah mengkal bahasa kita itu, udah mengkal. Jadi kita kalau panen itu ya awal kami mulai ini tadi hanya sekitar mungkin 2 rantai Pak. Ya, tapi tadi cerita 28 rantai. Sekarang sudah 28 rantai dan diikuti oleh adik kita yang lain dan sudah diikuti para petani yang lain. Alhamdulillah. Itulah Pak. Jadi ngomong-ngomong, ya Pak. Ini yang kalau panen 28 rantai itu dapat berapa ton atau berapa kilo atau berapa Pak? Waduh. Tapi lumayan nggak pernah dihitung Pak. Karena kita tengok cuaca juga Pak. Kan kalau kita bagus ya alhamdulillah sampai mencapai 1 ton atau 2 ton dari yang kan ada yang 28 nanti nggak semua belum jadi kan gitu. Tapi kalau udah sekali panen kami nanti paling sedikit 1 ton kan gitu. Pernah juga jatuh karena musim hujan. Kan itu. Mas itu harganya berapa? Kalau cara penolakan kami itu karena ada namanya bapak angkat, dia siap mau menampung, kan gitu, menampung buah dalam keadaan apa? Dengan catatan kami ada perjanjian, tidak boleh dijual dengan siapapun, tapi buat jelek apapun sama dia kadang diterima, kecuali satu mentah, yang masih hijau, mentah nggak diterima. Nah itu Pak, ya mudah-mudahan masih diterima, tapi dengan walaupun sekecil apapun tetap dibayar sama Pak Rudi ini tadi. Memang kami merasakan mantap, manis. Jadi kesimpulannya kan gitu Mas Sorono. Alhamdulillah lah. Ya alhamdulillah kami bersyukur. Sekarang yang kehidupan kami ini tadi ya termasuk adik kami tadi yang
kurang mampu bahasanya, sekarang sudah bisa membantu abang-abangnya yang lain. Alhamdulillah. Karena Itulah ya. itu tadi lah. Itulah ide-ide Itu tadi dalam bidang dari mana. pertanian itu. Tapi di garis bawahi Pak, semua itu tidak lupa luput, yaitu rezeki itu didatangkan dari Allah dan kita Iya. harus berusaha. Berusaha. Allah lah yang menentukan kan gitu Ya, Pak. Nah, itu kita tadi. berikhtiar berusaha. Ya itu Pak. Nah, Kalau menengahi diri-diri ya sulit ya kan. Iya, Pak. Usaha itu Nah. ya itulah. Terima kasih Iya, Pak. sama-sama, Pak. Purwono sudah berbagi Alhamdulillah. inspirasi bagaimana kita itu sebagai petani. Saya itu kan sering mengedukasi petani-petani supaya bagaimana meningkatkan taraf hidup, bisa berbagi kepada yang lain, Ya, dalam hal ilmu, nah gitu. Nah, mudah-mudahan bisa ditiru, diinspirasi yang lain-lain dengan tanaman yang lain misalnya. Oke pemirsa, itu tadi ceritanya Mas Dewa Suryono dengan keluarganya menjadi petani pepaya California yang dapat dikatakan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.